Nama aslinya Kasni Gunopati. Usianya kini 70 tahun pada tahun 1997. Biasa dipanggil Mbah Wo Kucing. Julukan ini ada kisahnya. Suatu hari, bersama pemuda-pemudi desanya, ia tengah asik berjudi. Tahu-tahu polisi menggerebek mereka. Semua ditangkap kecuali Kasni Gunopati yang mampu nemplok di langit-langit lalu kabur. Dari kejadian itu, lantas saya dijuluki Warok Kucing. Tuturnya pada majalah Gatra edisi 6 September 1997. Meski mengaku tak pernah belajar, Warok Ponorogo itu juga memiliki kedikdayaan kanuragan. Kejadiannya begini, pada tahun 1995, gajah yang ikut prosesi kirap pusaka keris Bathara Katong di Ponorogo tiba-tiba mengamuk. Seorang anak terinjak dan tewas. Mbah Wo Kucing turun tangan sehingga si gajah tenang kembali. Agar peristiwa tragis itu tidak terulang, tiap akan memulai kirap keris pusaka, Mbah Wo Kucing menyiapkan sesaji di 9 tempat. Mbah Wo Kucing tidak mempunyai padepokan, namun puluhan santri sempat menimba ilmunya. Yang bilang saya ini warok kan orang lain. Saya sendiri nggak bisa mengatakan diri saya warok, katanya. Bagi warok sungguhan, pengakuan seperti itu justru tabu. Pantang ini berkaitan dengan sosok warok yang bisa leladi atau siap membantu, melayani, dan mengayomi manusia. Kakeknya, Mudarjo, adalah warok dengan julukan Joko Rio. Ayahnya, Martorejo Idem Dito, dengan sebutan Warok Jegoh. Joko Rio dikenal sebagai warok yang mempunyai ucapan bertuah. Orang yang dinasehatinya dengan gaya marah atau dibentak, misalnya justru akan ketiban berkah. Sebaliknya, jika ia sempat tertawa-tawa, bisa-bisa malahan kena musibah. Bagi Joko Rio, musibah justru merupakan ujian menuju kemuliaan. Di mata warga wilayah Sumoroto, Joko Rio yang sudah meninggal diyakini tidak mati, tapi cuma menghilang. Demikianlah Kasni Gunopati beroleh asuhan dari sang kakek dan ayahnya. Semenjak berusia 13 tahun, 6 tahun kemudian ia sudah sampai pada tahap semedi. Menurut wejangan ayah dan kakeknya, wanita bagi seorang warok adalah sumber kesengsaraan dan penyebab jatuhnya wibawa. Berhubungan dengan wanita akan membuat kesaktian mengendur, ibarat empuk debok gedi ning mok gabus. Maka saya tumbuh menjadi pria yang memiliki kebencian terhadap wanita, katanya. Seraya tersenyum kecil. Untuk menangkal gelagak selera pada wanita, menurut ajaran kakeknya, mesti bersemedi menghadap langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembari merenungkan kebesarannya.
Warok Kasni Gunopati saat berusia 21 tahun sudah mempunyai gemblak. Saya punya gemblak sebagai teman pendamping hidup. Dia bisa melayani saya, menyiapkan makan, mengurus rumah, atau mencuci pakaian, katanya. Hanya sebatas itu? Ya, saya kan belum beristri. Kalau sekedar berciuman atau melayani di tempat tidur, tak apa toh, katanya. Diungkapkannya pula, pertama kali ia mengangkat gemblak pada tahun 1950-an. Makin lama jumlah gemblaknya makin banyak. Yang terkecil berusia 13 tahun dan tertua 30 tahun. Dalam koran Kompas tanggal 11 Juli tahun 2000, Mbah Wo Kucing menegaskan jika warok dan gemblak itu adalah seorang lelaki normal yang sebenarnya juga suka dengan wanita dan bukan homoseksual. Ada semacam undang-undang tak tertulis, makin banyak gemblaknya, kian tinggi ilmu waroknya. Tiap ada pesta, gemblak itu dibawanya untuk mendampingi, didandani, dan dipilih yang cakep. Umumnya, gemblak itu berkulit kuning bersih dan bersifat agak kewanita-wanitaan. Kalau menjadi seperti istri, masa tidak tampan, kata Mbah Wo. Segala kebutuhan para gemblak itu dipenuhi, juga disekolahkan hingga sekolah menengah umum. Tapi tak seorang pun yang dijadikan warok. Malahan, menurut Mbah Wo Kucing, sudah puluhan gemblaknya dinikahkan dengan wanita. Saya sendiri yang menikahkan mereka, katanya. Tiap tahun para gemblak itu dihadiahinya seekor sapi. Hewan ini hasil dari tanah bengkoknya sebagai kami tua dan berdagang. Mbah Wo Kucing melajang hingga usia 35 tahun. Ceritanya sampai ia kawin. Pada suatu hari di tahun 1961 ada seorang gadis tersesat. Namanya Ismini, asal Pare, Kediri. Sebagai kami tua, ya Mbah Wo Kucing pun tidur di situ. Besoknya ia dipanggil koramil setempat dan disuruh kawin. Saya luluh dan menikahi Ismini, katanya. Rumah tangganya cuma bertahan setahun. Setelah mendapat bayi perempuan, mereka bercerai. Menurut Mbah Wo Kucing, rumah tangganya akan dilanda musibah kalau diteruskan. Apalagi pria asal Ponorogo tidak boleh menikahi gadis dari Kediri. Kembali kepada Mbah Wo Kucing, apakah ia akan seterusnya menduda? Tidak juga. Sebagai seorang perangkat desa, saya tidak mungkin tidak beristri. Wong bapaknya ada, kok ibunya nggak ada? Juga tidak ada lagi yang mengurus rumah tangga saya. Karena sejak menikah dengan wanita, saya sudah jarang berhubungan dengan gemblak. Maka saya putuskan untuk menikah kedua kalinya, katanya. Pilihan pun jatuh kepada Kasmiati, 15 tahun. Mereka menikah pada tahun 1967 dan dikaruniai 2 anak. Yang lelaki menolak mewarisi ilmu warok sang ayah. Saya benar-benar kecewa dia tak mau mewarisi ilmu saya. Gak tahu kenapa, kok dia malah aktif di organisasi Muhammadiyah, kata Kusni alias Mbah Wo Kucing. Saksikan terus kisah dari Mbah Wo Kucing di Nostalgia episode yang mendatang. Karena di episode yang akan datang, kita akan diajari
menjadi seorang Warok Ponorogo oleh Mbah Wo Kucing? Penasaran? Sama. Salam sejarah.